Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat-sahabat, selamat datang di Ekspektasi. Saya Dahlan Nur Busri bersama dengan Hisham Nugroho. Kali ini kita berkesempatan bertemu dengan sosok fenomenal bagi kami. Bisa disebut tokoh enggak ya? Tapi kami menyebutnya beliau sebagai dengan sebutan Pak Ustadz. Pak Ustadz. Paknya karena beliau, bapaknya karena beliau dosen. Ustadznya karena baru-baru ini kabarnya Sudah dilantik kemarin artinya. beliau baru saja dilantik masuk bagian dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz Afandi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana ini hari ini? Ini sudah tinggal berapa hari lagi kita akan masuk momentum Ramadan, Ustadz. Betul demikian? Ya, Nah, ini kami hadir ke sini dalam rangka untuk satu, bahwa di tengah pandemi seperti hari ini puasa harus tetap berjalan seperti biasanya. Tapi sebelum berbicara jauh tentang bagaimana puasa di tengah pandemi, ini mau menegaskan dulu ini Ustadz. Kabarnya baru saja dilantik sebagai bagian dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember. Bagaimana ini? wah, Mantap, sangar ini. Minimal kan kita harus paham dulu kan beliau biografinya ini. Oh iya Seperti dong, itu. harus. Ceritakan dulu dong. Harus kita ulik sampai benar-benar Ke akar-akarnya. Mantap ini. Bagaimana Ustadz? ya baik, luar biasa. Saya nyapa dulu pada pemirsa sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Uqaddimu lakum nafsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang budiman dan para tim kru ekspektasi ya. Ekspektasi. Luar biasa, terima kasih sudah bisa berkunjung dan bisa kita bincang santai ya. Santai. Mengingat apa yang disampaikan tadi, wah itu terlalu memuji yang cukup tinggi itu bagi saya. Karena Bagi kami wajar sebetulnya ya. Iya, sebenarnya sebegitu. ya, karena kalau kemudian saya disebut ustadz, nah ini kurang cukup kriteria rupanya. Nah, kalau kemudian juga baru dilantik sebagai pengurus MUI, iya. Tapi kemudian kalau kemudian saya disebut sebagai salah satu bagian daripada MUI atau motornya ya, tentu tidak. Karena masih banyak para masyayikh, para kiai di Jember khususnya, dan alhamdulillah dalam nahkoda Kiai Abdul Haris, Dr. Kiai Abdul Haris sebagai ketua MUI. Semoga MUI nanti di Jember dijadikan sebagai panutan umat. Amin. Dan Amin. juga bisa memberikan edukasi dan bimbingan kepada umat. Amin. Nah, kalau saya hanya bagian sorak-sorak sebetulnya sih, bagian yang tidak penting, tapi juga inilah walaupun kapasitas sekecil ini, paling tidak ini sebagai bagian dalam hidup saya untuk mengabdi kepada umat, saya kira itu. Oke, wah luar biasa. Ya, sebelumnya kita ini dulu kan, kita beri ucapan selamat dulu ya kepada Umi Jember ya. Kita selamat untuk Ustadz Haris yang sudah menjabat sebagai ketua MUI Jember ya. Jember. Ya. Termasuk beliau ini sebagai bagian dari di bawah kepemimpinan Ustadz Dr. Haris. Dr. Haris. Harisudin betul ya? Iya, bukan. Dr. Kiai Abdul Haris MAG. Oh, iya. Yang menggantikan sebelumnya adalah Profesor Dr. Halim Subahar MA. Nah, sebelum jauh kita bicara tentang puasa sekali lagi, MUI ini mumpung masih hangat ini kan. MUI kalau di tingkat pusat barangkali kan ini yang paling muncul di dasar pikiran halayak itu kan sebagai ahli stempel gitu kan. Stempel halal gitu. Halal kan haram, mana halal mana haram itu ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia kan gitu. Kira-kira kalau di tingkat daerah seperti Kabupaten Jember apa sesungguhnya? Ya, persepsi sebegitu sih, ya boleh-boleh saja lah MUI sebagai salah satu yang bagian
pada aspek ulama, sehingga adanya ulama dan umarok di Jember atau di Indonesia pada umumnya itu bisa bersanding, bisa berirama. Jadi kalau saya mengisahkan apa yang disampaikan Kiai Mutawakkil Allah selaku Ketua MUI Jawa Timur, dia menyebutkan bahwa ulama dengan umarok, MUI dengan pemerintah itu laksana mata uang yang dua sisinya berbeda. Begitu. Tapi tidak bisa dipisahkan. Tapi tidak bisa dipisahkan. Boleh sisi-sisinya berbeda, tapi ini tidak bisa dipisahkan. Artinya bahwa ulama itu, MUI itu bisa hadir untuk bisa memberikan pencerahan dan solusi-solusi masalah, terutama masalah keagamaan tentu itu. Karena bagaimanapun al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris dari para nabi. Nah, saya kira kalau panjang ini ke depan urusan MUI ini, saya bukan kapasitasnya sebetulnya, karena saya hanya bagian di komisi-komisi di bawahnya aja. Tadi nanti bisa ke Ustadz Haris ini nantinya ya, saya kira. Perlu. Ya. Nah, sebelum kita ini penjelasannya lumayan membuat saya terharu gitu. Satu sisi ya. Membuat terharu karena ya seperti biasanya kan beliau ini juga bagian dari senior kita di kampus biasanya memang sangat friendly banget ya kan, terus punya sangat dekat banget pokok dengan kita. Pasca beliau dilantik masuk bagian dari MUI ini sudah terkaget-kaget gitu. Ada ternyata gitu ya. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi sebelum sekali lagi sebelum bicara tentang bagaimana puasa di tengah pandemi, kita ngobrol lebih jauh lagi dengan pakar yang satu ini, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember. Kita jeda sejenak setelah pariwara berikut ini. Jadi manisnya bulan Ramadan tidak semanisnya marjan kan, kurang lebih begitu ya. Tapi belakangan nggak ada kayak iklan yang begitu tuh. Nah, itu kan